kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan dan hari ini saya ada di sini. Ya, meskipun actually tidak terjadwal minggu lalu, bulan lalu begitu ya. Tapi saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, percayalah orang yang percaya kepada Tuhan selalu merasa bahwa rancangan Tuhan itu berlaku dalam hidup. Ya, mari kita melihat bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-20. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat gembala saudara. Terima kasih suami istri dan juga seluruh hamba Tuhan, pelayan Tuhan dan para pengerja di gereja ini maupun seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ke-20. Ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-34 dan kita akan lihat di dalam 30 menit ke depan. Mari kita baca bersama-sama saudara 1, 2 dan 3, 29 dulu, 1, 2 dan 3. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan ia memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. His compassion, ya. His compassion sampai hari ini valid sudah, masih berlaku. Amin. Jadi belas kasihan Tuhan, belas kasihan Tuhan itu masih berlaku sampai hari ini. Dan tiap-tiap hari dia bertanya kepada saya dan Anda. Tapi kadang kita ini punya mata hati yang buta. Mereka adalah 2 orang yang punya mata jasmania yang buta. Tapi kita anak-anak Tuhan di ruangan ini percaya kepada Yesus, terima Yesus sebagai juru selamat, beribadah tiap hari Minggu, tapi mata rohani kita buta. You know why? Karena masih banyak mengeluh. Masih banyak mengancam Tuhan. Ancamannya gini, gimana ya Tuhan kalau jodoh sampai tahun depan gitu nggak hadir juga gitu. Sampai kapan ya gitu. Saya kalau terus-terus begini saya nggak tahan Tuhan, itu ngancem. Kalau Tuhan jawab ya udah, kalau lo nggak tahan, gue juga rasa begitu. Dari dulu gue nggak tahan sama lo gitu. So udah, kembali. Tapi jangan ke sini, ke lawannya tempat ini gitu. Saya mau katakan buat Anda, luckily Yesus tuh gak seperti itu. Kalau dia seperti, maafkan saya, ilah yang lain, lenyap gitu, hancur gitu. Kita seringkali, saya aja termasuk orang yang begitu, sok, merasa diri bahwa, wah, I have done all things. Seperti orang muda yang kaya itu. Apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus bilang, kenapa kau katakan aku baik? Terus dia bilang, kau tahu seluruh firman Tuhan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormatilah orang tuamu. Oh itu sudah. Sok. Ada lagu-lagu gitu yang lama, oh enggak, yang baru aja. Terus kita bilang lagu baru yang mana? Yang belum tercipta. Mau dinyanyiin gitu. Ya. Sombongnya setengah mati. Ditegur gak bisa. Selalu bilang, gereja yang salah. Gembala yang salah, pendeta yang salah. Koordinator yang salah. Jadi saya mau pindah gereja lah. Pindah kemana? Sama saudara. Mau ke gereja manapun sama. Cuman beda nama gembalanya saja dan nama organisasi. Sama. Justru semakin ditekan, Anda tetap bisa setia. Saya yakin dan percaya itu keunggulanmu.
yang mungkin orang lain zaman sekarang tidak bisa terima. Dan kita melihat di sini, pada akhirnya eventually 2 orang buta ini disembuhkan. Itu kan sebetulnya tujuan kita. Diberkati oleh Tuhan, dapat belas kasihan dari Tuhan, dapat keselamatan dari Tuhan. Actually hidup ini dan rancangan Tuhan dalam hidup baik-baik saja. Benar. Saya telah melayani Tuhan 45 tahun. Bahkan sejak masuk di kepala 6, I feel gitu bahwa sesungguhnya hidup saya itu udah selesai. Bukan mau cepat-cepat pergi ke sana, bukan. Cuman maksud saya untuk myself gitu, udahlah apa sih, apa lagi sih. Soal kecukupan saya mau katakan buat Anda, Yohanes 10 ayat 10 itu jadi bagian saya tuh ya. Bahwa Tuhan memberikan kita hidup yang berkelimpahan itu benar. Kelimpahan dalam apa? Kesehatan itu. Tadi saya mau pakai masker karena saya baru sembuh dan masih agak bindeng. Tapi tanpa ke rumah sakit lagi tuh, again and again. Saya 60 tahun belum pernah dirawat di rumah sakit. Saya pikir penyakit ini nih sekarang akan membawa saya ke rumah sakit karena usia makin bertambah. No, janjinya tidak pernah berubah. Waktu saya mau melayani Tuhan ada 7 janji yang saya minta sama Tuhan dan Tuhan bilang, iya I will do it. Dan saya tahu setiap janji Tuhan di Alkitab itu benar. Saya hanya minta 7 janji. Janjinya yang pertama, biar saya tidak masuk ke rumah sakit. Promise me Lord. Karena saya gak suka tuh lihat-lihat darah dan dipotong-potong, saya gak suka. Masuk rapi, pulang ke rumah pakai jaket, maksudnya udah dibelah gitu. Terus udah dijahit, saya gak mau. Saya gak mau kepala saya, aduh dibuka. Saya punya sahabat, punya ibu sampai dibuka semua. Itu otak. Saya bilang, aduh Tuhan jangan ya. Saya masuk suntikan aja, aduh gitu. Jadi mungkin suntikan aja nih kalau bukan yang vitamin, mungkin sepanjang sejarah hidup saya cuma 2 kali. Itu juga bicara tentang cacar dulu SD. Selebihnya nggak ada gitu. Karena saya bilang sama Tuhan, if you gitu, choose me, just give me your promise. Dan Tuhan bilang, okay, what kind of promise that you want? Saya bilang, jangan gotong saya ke rumah sakit. I'm telling you the truth. Ya di atas ya. Pokoknya aku sembah Engkau yang mulai sok ngancem gitu. Tapi Tuhan bilang begini, okay, as long as selama Engkau juga hidup benar di pemandangan. Dan saya lihat gitu, beres. Tiap kali saya mau melangkah sesuatu yang ke kiri-kirian, saya ingat itu janji. Enggak. Enggak deh. Yang ke daging-dagingan, enggak deh. Terus mau benci-benci orang, sakit hati sama orang. Kayak Roh Kudus bilang, gue gotong lo ke rumah sakit. Puji Tuhan, ini masuk 60 ya, 61 ya. Never. Dan hebatnya itu selalu Tuhan tolong tepat pada waktunya. Ya. Dan yang kedua, ada banyak juga janji Tuhan yang ke-6. Saya bilang, tolong selamatkan saya dari kecelakaan, dari kematian yang tidak perlu. Mau naik pesawat, mau naik kendaraan, mau naik mobil, motor, apapun itu. Mau kereta api, mau lambat, mau cepat, tolong Tuhan. Dan sampai hari ini, enggak pernah. Pernah ada satu kali, ada taksi yang begitu ugal-ugalan, dia tabrak mobil saya. Yang baru 2 minggu loh, baru DP loh. Dia tabrak gitu. Dan arahnya ke sopir saya. Ternyata dia punya terot patah. Waduh. Dan dia hantam, Tuhan baik, dia hantam tulang pintu. Saya bilang, kenapa tulang pintu? Pakai nanya loh kata Tuhan, daripada tulang lo. Wah bener. Dan ternyata maafkan saya itu begitu keluar itu, waduh. Saya bilang kamu, mana SIM kamu? Belum ada Bapak. Waduh. Mana kamu punya STNK? Udah STNK kasih saya hanya sopir, nanti saya bawa majikan saya. Saya bilang, mana tanggung jawabmu? Sebentar, dia telepon majikannya. Majikannya sama, satu suku dengan dia. Saya nggak usah perlu kasih tahu, tapi dengan nada
Anda tahu suku apa itu? Begitu dia datang, Pak Pendeta. Dari jauh dia bilang, Pak Pendeta. Saya bilang selesai nih, damai nih, damai. Dan saya lihat bahwa saya tidak cedera sedikit pun, maka perdamaian terjadi. Saya bilang, aduh Tuhan, kenapa yang suku ini yang selalu ada di gereja? Aduh Pak Pendeta, Pak Yohan Lumoen dong kan. Selesai sudah. Udah nggak pakai duniawi, surgawi nih. Terus dia bilang, bagaimana Pak Pendeta? Kau ini lihat-lihat. Kalau kau mau tabrak orang lain, jangan Bapak Pendeta. Bagaimana dia bisa pilih begitu? Terus dia bilang, bagaimana Pak Pendeta? Apa yang harus saya lakukan? Nggak ada. Kenapa begitu Pak Pendeta? Ini emang begitu. Maksudnya, udah nggak usah bayar apa-apa, pulanglah dalam damai Tuhan. Dia bilang, oh haleluya. Dia panggil sopirnya, untung kau tabrak dia. Bulak-balik dia ngomong. Tapi saya lihat, setelah itu istri saya bilang, ada Pak asuransi kok beres. Tapi 2 minggu, baru bayar DP loh. Itu kredit 3 tahun. Sampai saya bilang dalam nama Yesus, kenapa begini? Tapi ternyata baik buat kita. Saya selesaikan itu mobil pakai sampai 60.000 lebih kilometer. Begitu selesai, saya mau ganti dengan yang baru, tiba-tiba naiklah harga mobil. Dan khususnya mobil saya. Saya beli 270 juta, saya ditawar 295 juta. Enggak pakai banyak omong, ambil. Dia bilang, tapi saya boleh lihat kondisi mobil? Saya bilang, boleh. Dia lihat kiri kanan. Sepertinya tidak pernah ada tabrakannya, kan dia bilang sendiri. Yesus bilang, kau yang mengatakannya, kan begitu. Dia bilang, sepertinya tidak ada kendala ini mobil. Saya bilang, memang tidak ada kendala. Benar kau mengatakan. Terus dia bilang, saya bayar 295. Saya tadi mau bilang 300, udahlah ya. Bayangin, beli 270, pakai 2 tahun, 60.000 kilometer, ditawar 295. Hanya orang bodoh terus bilang tidak bisa 300 juta lebih. Langsung saya pencah pembuluh darah, mati saya. Kenapa? Tuhan bilang kau keterlaluan. Nah, saya lihat Tuhan itu begitu baik buat kita. Cuma pertanyaannya begini, coba saya tutup firman Tuhan dengan ayat yang ke-34. Coba baca sama-sama ayat 34. Kita punya kebutaan di dalam mata rohani kita nggak sadar itu, bahkan kita menyalahkan orang lain. Seolah-olah bahwa kita sempurna dengan pandangan yang sempurna tanpa kebutaan. Padahal rohani kita yang harus dirubah. Coba baca ayat 34, 1, 2, 3. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Stop dulu sampai di sini. Ada enggak Anda dan saya di ruangan ini selalu punya belas kasihan? Loh, jangan langsung tuding. Suami salah, tuding. Istri salah, langsung tuding. Langsung kita bilang, kau yang salah. Kalaupun dia salah, ada enggak gitu? Rasa compassion, belas kasihan. Kalau gereja ini indah, saya mau katakan buat Anda, ada enggak belas kasihan? Dan walaupun dalam keindahan ini ada saja gitu hal-hal yang dibutuhkan. Kadang-kadang kita bilang, aduh lihat di media sosial terus aja tuding-tuding. Mereka lupa, mereka nggak sadar gitu. Coba ikuti perjalanan hidup gembala atau pendeta itu. Lihat, daily. Mungkin orang-orang yang berkata seperti itu adalah orang-orang yang mau ambil keuntungan. Mereka baru 2 bulan, 7 bulan, 1 tahun jadi hamba Tuhan, 2 tahun. Dan mereka mungkin melihat bahwa gereja mereka stuck. Sehingga akhirnya ambil jalan pintas. Akhirnya mengambil hal yang populer. Yang seringkali menjadi isu utama. Apa itu? Biasanya setelah Tuhan. Ini berita yang sangat hangat. Bukan hanya terjadi di zaman sekarang, zaman dulu juga. Ingat bagaimana Yudas Iskariot bahkan sampai jual Yesus.
Dan hari ini kita bisa lihat di luar, Yesus itu dijual ke sana kemari dengan harga yang murah. Ada yang bilang lah bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Bagaimana kau punya otak sekecil itu? Dia bukan juru selamat. Kok orang yang seperti itu terus kita percaya gitu, saudara. Sedangkan Anda bertumbuh di sini, berbulan-bulan, bertahun-tahun di sini. Anda tidak percaya dengan siapa pengelola daripada gereja. Itu hal yang simple. Jangan terlalu banyak punya kebencian sehingga akhirnya tertutup itu hati semua. Sehingga yang keluar bukan belas kasihan, tapi hujatan demi hujatan. Gosip demi gosip. Saya mau katakan buat Anda, itu akan menutup peluang Anda untuk memperoleh kemenangan dari Tuhan. Bukan karena Tuhan tangannya tidak kurang panjang. Tapi karena kita tutup itu sendiri. Dengan kebisaan kita dan menurut hemat kita, kita adalah orang yang paling benar. Tapi Yesus memberikan contoh kepada kita. Langsung maka tergeraklah. Kalau saya anak Tuhan, anak-anak Tuhan, rasanya hati itu harus sama seperti Yesus. Tergerak. Saya masuk satu gereja yang hampir 20 tahun saya tidak pernah kunjungi. 20 tahun. Saya diundang lagi ke situ. Karena ayahnya atau gembala sudah meninggal. Waktu saya datang, saya lihat gedung ini. Aduh, bangun tapi masih setengah terbengkalai. Saya waktu masuk banyak galian, banyak barang-barang yang belum terpasang. Dan sudah tidak ada lagi yang kerja. Saya masuk, bahkan naik tangga itu, tangganya sudah tidak ada lagi itu, pegangan. Saya bilang, kenapa jadi begini? Ini anak kecil kalau sini jatuh, mati loh. Dia bilang, iya Pak, belum selesai. Saya duduk, saya lihat lagi masuk ruangannya. Aduh, banyak yang belum selesai. Panggung, suasana di situ, dinding, segala macam. Saya doa, selesai. Terus saya bilang begini, aduh kok kerjanya begini. Langsung roh Tuhan ngomong sama saya. Benar. Roh Tuhan bilang gini, lu jangan tudang, tuding, tideng, tudang, tang, tong. Kau harus miliki hati yang tergerak. Langsung saya bilang, iya benar. Kasihan. Begitu saya bilang kasihan, maka Alkitab melanjutkan dengan kata begini. Lalu ia menjamah. Kata lalu, jadi bukan hanya tergerak, kasihan ya, kasihan. Orang Manado itu juga paling bisa kasihan dong. Kasihan dong, kasihan. Buat apa kita ucapkan begitu tanpa bergerak? Amin. Jangan berhenti di tergerak, kasihan. Harus ada tindakan. Yesus tergerak, terus dia bertindak lalu. Jadi saya lihat, luar biasa. Dan Tuhan bilang, nanti kau naik panggung, kau bilang, kau tergerak dan bergerak untuk memberkati. Di depan saya itu persis janda dari gembala itu. Begitu saya naik, saya perkenalkan diri, amin, haleluya. Terus tante, saya nggak tahu, ya, tapi saya yakin dan percaya Tuhan bergerak melalui saya, maka gereja ini saya mau sumbang. Oh, udah tepuk tangan semua ini tante nangis. Terus saya bilang, walaupun nggak kontan langsung, diam semua satu gereja. Saya bilang, saya mau sumbang tapi nanti saya cicil. Tapi sesuai dengan kemampuan saya. Ini yang Tuhan taruh. Padahal saya hanya cuma punya 200.000. Saya nggak punya lagi deposito 0,0,0000. Nggak ada, huruf 1 nggak ada saudara. Mau di depan, di belakang nggak ada. Anda boleh cek and recheck gitu. Kalau benar berarti dibenarkan Tuhan. Tapi kalau Anda cek ternyata ada, saya berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan boleh ambil seluruh hidup saya. Memang seperti itu. Tapi di saat seperti itu, terus saya bilang, saya mau sumbang ya tante. Ini duit 200.000 untuk kolektor. Saya mau sumbang 50 juta ya tante. Dia gini, wow. Dan
Saya juga merinding. Waduh, kenapa gue ngomong sampai 50 ya? Harusnya kan begini gitu. Orang kalau lagi sakit mulai mau baik pelan-pelan dong. Makannya jangan langsung keras. Ini 50 keras banget. Terus ya udahlah, saya pikir saya pulang itu urusan Tuhan. Begitu saya turun, anak saya yang paling sulung kasih jempol. Saya juga kasih jempol, terus kita foto. Maksudnya yang foto malaikat gitu. Istri saya bilang begini, anak saya yang perempuan yang bungsu, Pak, makin sedih saya. Maksudnya gimana nih gitu ya. Tapi begitu di ruang VIP, terus saya bilang, ayo tante makan yuk. Oh iya, ayo Yohan kita makan. Datanglah keluarganya. Terima kasih om. Mau gak mau kan? Karena tantenya bilang gini, Om Yohan ajak kita makan, padahal ajak tante bukan kita. Dan kita, tante. Terus dia bilang, oh iya loh. Dan anaknya juga yang jadi wakil gembala bilang, Om hebat juga dia, saya yang bayar om kali ini. Saya bilang, enggak, saya yang bayar. Om, saya yang bayar. Enggak, saya. Maksud saya gini, terus dong. Terus. Larang gitu loh. Ternyata cuma sampai 2 kali. Saya bilang, aduh Tuhan kok gak kasih tanda yang spesifik. Aduh om, terima kasih om. Makan. Saya pikir cuman keluarga saya ikut semua ternyata. Aduh, gak usah pakai itu tante, ini aja udah berat keluarga. Karena ada berapa orang, kita berenam ya, tambah adik saya 4, 10. Itu udah cukup berat. Makannya aja di Plaza Indonesia, kalau di warung pinggir jalan sih enteng dah ya kan. Ini begitu di Plaza Indonesia, aduh sayap-sayap rontok semua. Terus mereka ikut lagi, udah saya pikir 4 orang dari mereka. Ada meja lagi ya om, kenapa? Ini pengerja ikut semua. Tadi saya mau bilang sekalian aja buruh semua anggota gereja lo undang semua ke sini ya. Dia bilang, ini om. Uduh. Tuhan bilang begini buat saya, sekalian. Kalau lo mau berkorban, sekalian. Keren. Coba kalau Yesus berkorban, cuman tangannya satu aja yang disalib. Dia lihat kanan kiri. Udah gak ada lagi nih ya. Terus kira-kira ada lagi, terus dia angkat itu tangan. No. Dia bilang, oke lah, puji Tuhan. Begitu makan selesai habis dia bilang, om bener nih om yang bayar. Saya mau bilang jangan terus sakiti hati saya gitu. Begitu bayar, saya tanya sama istri saya, berapa mah? 4,9, haleluya, puji Tuhan ya, amin. Ini udah hampir 5 juta, yang sono 50. Kayaknya makin berat nih hidup gue nih. Tuhan salibkan aja aku sekalian gitu. Ini pengalaman hidup, telling the story. Tahu saudara, waktu saya mau makan, tiba-tiba ada seseorang panggil saya, Pak Pendeta. Dari jauh, Pak Pendeta. Kayak gini, waduh ini tambahan lagi. Capek nih. Pak Pendeta, saya fans berat Bapak. Terus, aduh Pak, dari dulu saya ngefans. Saya mau jumpa sama Bapak. Saya cari Bapak di mana-mana. Wah parah nih, ini parah. Peluk Pak Pendeta, peluk dulu. Saya pikir setelah peluk ada bisikan gitu ya. Pak Pendeta tolong dong, aduh. Saya mau bilang sekalian aja yang 50 aja gitu ya. Ternyata dia bilang, luar biasa. Pak Pendeta, saya juga tergerak. Apa nih, saya jauh-jauh. Gerak minta atau tergerak memberkati? Kan ada 2 sisi. Nah, Pak Pendeta, saya punya cincin berlian. Saya beli 50 juta lebih. Saya berikan buat Pak Pendeta. Nah, sekarang gantian. Jangan dong, aduh. Padahal dalam hati saya
Tolong paksa dong, paksa. Terus paksa dong. Pak Pendeta harus kenakan. Gak usah, no. Suara yang Bapak dengar sama seperti yang saya dengar. Haleluya. Maksud saya begini, kenapa Tuhan gak langsung omong ke dia? Lalu saya dulu. Ternyata Tuhan bilang begini, mungkin saja dia tergerak, belum bergerak atau tidak bergerak. Tapi kamu biasanya tergerak dan bergerak. Jadi saya bilang, benar nih bos, iya. Sudah Pak Pendeta pakai. Pak Pendeta mau jual hari ini, puji Tuhan. Pak Pendeta tidak mau jual, puji Tuhan. Saya berharap Pak Pendeta jangan jual. Tadi saya mau bilang, berat Pak, berat. Dia bilang, ambil, lihat. Dan seketika itu juga, Alkitab ayat 34 bilang, apa? Seketika itu. Kalau Anda berpikir bahwa Tuhan tidak bisa menolong Anda seketika, no. Mujizat itu masih berlaku sampai hari ini, seketika. Udah nih, selesai. Itu kan masih ada tunggakan 4,9. Ya. Besoknya saya pelayanan, saudara. Ya. Jadi 4,9 itu jadi total bersih buletin 5 juta. Saya khotbah di satu persekutuan biasa aja. Ya. Cuman Pak Johan, ya Pak. Ya. Oke Pak ya, ya. Oke Pak, bawa pelayanan ya Pak. Saya sering dengar khotbah Pak. Amin. Begitu selesai, Pak persembahan kasih. Amin, terima kasih. Saya bilang sama Tuhan, kalau yang ini jangan diambil dong bos, ya kan? Tuhan bilang, kau ambil. Begitu selesai, di mobil saya lihat, berapa dia kasih? Tuh, biasanya pinter nih. Dan kembali apa Bu? Seketika. Di situ saya lihat, Tuhan saya hidup. Saya tidak bermaksud untuk dikembalikan seperti itu. Tapi saya lihat dia tahu juga kebutuhan dan keperluan kita. Dia mau pakai saya dan Anda di ruangan ini. Gereja JCC di ruangan ini. Bahwa dia masih hidup. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah terbatas dengan ruang, waktu, dan materi. Matter. Dia adalah Tuhan dengan keilahian yang luar biasa. Tidak terbatas dengan waktu, tidak terbatas dengan tempat, tidak terbatas dengan matter, dengan materi apapun, material apapun. Dia adalah Kristus yang menjadi sang mujizat itu. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tunduk kepala kita berdoa. Kami punya Tuhan yang spektakuler. Kami bukan hanya bicara tentang berkat materi, tetapi ketika kami juga setia dengan perkara seperti itu, mau melakukan yang terbaik dengan apa yang kami punya. Kalau kami punya materi, kami berikan juga kepada Tuhan karena kami tidak mau memberhalakan itu sebagai ilah kami. Kami yakin dan percaya segala sesuatu milik Tuhan. Bahkan segala bentuk tindakan dan perbuatan yang kami perbuat untuk memuliakan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu di sini, untuk gereja-Mu yang indah, yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk seluruh pengerja, seluruh anak-anak-Mu yang taat dan setia untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu selesai tapi Engkau belum selesai. Materaikan lebih hebat lagi kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua telah diberkati, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.